Di sebelah timur kota Yerusalem ada sebuah bukit sejajar dengan reruntuhan bait suci yang dipisahkan oleh lembah Kidron. Inilah Bukit Zaitun dengan puncak di bagian utara dengan ketinggian 818 meter di atas permukaan laut, yang disebut oleh orang umat Kristen sebagai Viri Galilea atau orang-orang Galilea. Sebuah tempat yang secara tradisional dipandang sebagai tempat kenaikan Yesus. Ada sebuah kapel yang dibangun, dan di situ Bapak Ibu dipercaya ada bekas telapak kaki Yesus yang tercetak di sebuah batu, ya. Jangan tanya ukuran berapa, 42 atau 43, tapi setidaknya hal tersebut dipercaya oleh orang Kristen di puncak bukit itu, di sebuah kapel kecil. Di situ Yesus naik ke sorga, dan sesuai dengan apa yang dikatakannya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri saja di situ memandang langit? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga itu di hadapan kalian akan kembali dengan cara seperti kalian lihat tadi." Pada awalnya kapel yang Bapak Ibu lihat itu tidak ada tutupnya, karena dipandang nanti Yesus akan naik dan kembali ke bumi ini di tempat yang sama. Namun karena satu dan lain hal, ada beberapa pihak yang menutupnya dengan harapan dapat mencegah kedatangan Kristus. Saya percaya kedatangan Kristus tidak bergantung pada bangunan. Kedatangan Kristus sudah pasti sebagaimana kepastiannya dalam kenaikannya ke surga. Nah, kita akan lihat lagi. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 berkata demikian, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini khotbah dari Rasul Petrus menyatakan bahwa setelah Yesus naik ke sorga, dia harus tinggal sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Terjadi pemulihan segala sesuatu. Artinya apa? Dari kenaikan Kristus sampai kedatangan yang kedua kali akan terjadi sebuah masa di mana terjadi pemulihan. Di mana terjadi pemulihan. Nah, kita melihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan satu waktu anugerah di mana gerejanya dapat mengalami pemulihan. Kenapa? Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kehadiran Roh Kudus itu sudah disampaikan oleh Yesus pada waktu dia mengajar para muridnya. Dalam Yohanes pasal 14 dan pasal 16 disebutkan tentang peran Roh Kudus. Salah satunya adalah dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Artinya apa? Dari kenaikan Kristus kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang luar biasa untuk mendatangkan pertobatan. Pertobatan itu diawali oleh kesadaran bahwa seseorang itu berdosa dan membutuhkan anugerah Tuhan. Roh Kudus akan memimpin seseorang untuk bisa membuka hatinya menerima Yesus dan terjadi pemulihan. Dan pemulihan di sini maknanya apa Bapak Ibu? Kita belajar secara singkat nantinya. Nah, saya akan jelaskan secara singkat tentang kenaikan Kristus ke sorga. Tujuan Yesus naik ke sorga dan tinggal di sorga adalah kenaikan Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Jadi kalau Bapak Ibu berkata nanti kalau orang meninggal itu di mana? Tuhan sudah siapkan. Kalau orang percaya dalam Kristus kematiannya sangat berharga dan Tuhan sudah siapkan suatu tempat untuk dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia di sorga bukan hanya bulak-balik, tapi dia juga menjadi pengantara bagi saya dan saudara. Dia menjadi imam besar bagi kita. Dia selalu berdoa syafaat. Berdoa syafaat mendoakan kita secara pribadi. Nama kita disebut oleh Tuhan secara pribadi, sesuatu yang sangat spesial, yang sangat personal. Karena pergumulan kita, keberadaan kita, Tuhan tahu dan dia terus berdoa bagi saya dan saudara. Misi Yesus sudah selesai, selama 3 tahun lebih dia sudah menyelesaikan misinya. Kedatangannya ke dunia, dalam misinya itu telah memberikan satu karya yang berdampak besar pada perubahan sejarah manusia.
Manusia yang berdosa, yang tidak punya pengharapan, menjadi manusia yang punya pengharapan dalam Kristus Yesus. Dia harus naik ke sorga. Dan untuk melanjutkan misinya, bagi pekabaran berita tentang Injil, yaitu tentang kabar sukacita, ada pengampunan, ada keselamatan dalam diri Yesus Kristus, dia serahkan kepada para muridnya. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus dengan penuh kasih terus menggarap, saya katakan menggarap para murid-muridnya. Bagaimana mereka yang sudah meninggalkan Tuhan, mereka yang sudah menyangkal Tuhan, akhirnya dijumpai Tuhan secara pribadi, mereka mengalami pemulihan, dan sebelum mereka diutus, mereka harus menerima Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus kepada saya dan saudara. Sebab itu ketika Roh Kudus dicurahkan, seharusnya bagi setiap orang percaya efektivitas kehidupannya lebih luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemulihan segala sesuatu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi pemulihan segala sesuatu. Kita belajar pemulihan secara singkat lebih dahulu. Pemulihan dalam perjanjian lama berarti mengembalikan sesuatu yang tercuri atau yang dipinjam, yang tidak dikembalikan, atau dengan kata lain membentuk kembali. Sesuatu yang rusak, sesuatu yang hilang, itu dikembalikan. Itu dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru, pemulihan itu membentuk kembali kepada bentuk yang semula. Artinya pemulihan itu bukan hanya merestorasi, tapi juga mengembalikan kepada kualitas awalnya. Bahkan bisa dikatakan lebih baik. Ketika dikatakan pemulihan segala sesuatu, apa yang dimaksud dengan pemulihan segala sesuatu? Adalah pengembalian ke posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang diambil atau hilang. Pemulihan berarti pembentukan kembali ke dalam kesatuan, keselarasan, keutuhan yang dimiliki dalam Tuhan pada awal mulanya seperti waktu penciptaan. Kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, manusia terhilang, manusia putus hubungan dengan Allah, manusia ada dalam kuasa dosa. Manusia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dibutuhkan perantara, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat dikatakan bukan gagal, tidak cukup untuk membawa manusia semakin mengenal Tuhan. Justru hukum Taurat menjadi batu sandungan. Yesus menggenapi hukum Taurat dan melalui Yesus ada keselamatan. Melalui Yesus ada pemulihan. Nah, pemulihan segala sesuatu dengan peran Roh Kudus itu berbicara apa yang dimaksudkan. Saya melihat bahwa dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 ini, seringkali pengutipan ayat ini cenderung bersifat egosentris. Pemulihan ini seringkali menjadi jualan dari gereja, seakan-akan kalau kita ikut Tuhan, dikedepankan usahakan dipulihkan. Kalau kita ikut Tuhan, dikedepankan segala efeknya. Yang dimaksud dengan pemulihan itu bukan di situ, walaupun seseorang bisa mengalami pemulihan dari usahanya yang bangkrut, seseorang bisa mengalami kesembuhan, seseorang bisa mengalami rumah tangga yang dipulihkan. Tapi esensi pemulihan jangan penekanannya hanya pada hasil. Sehingga gereja seringkali menjadi sarana bagi sebuah pemahaman yang dangkal tentang pemulihan. Sehingga ketika terjadi goncangan, jemaat yang awalnya dijanjikan, orang yang awalnya dijanjikan bahkan kalau kamu ikut Tuhan, kamu yang miskin bisa kaya, kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan dipromosikan jabatannya, kalau kamu ikut Tuhan dengan segala hal-hal yang menjadi daya tarik. Dan ketika mereka mengikut Tuhan dengan motivasi demikian, mereka akan terobsesi untuk mendapatkan apa yang dikatakan. Miskin menjadi kaya, sakit menjadi sembuh, dan lain-lainnya. Saya tidak katakan itu salah, tapi itu bukan hal yang utama. Sehingga ketika terjadi goncangan, Tuhan mengizinkan kenyamanan seseorang digoncang, Tuhan mengizinkan kita melewati fase padang gurun, Tuhan mengizinkan kita melewati fase pendewasaan, di mana seringkali Tuhan terasa jauh, seringkali kita berdoa tidak lagi tanda kutip sepertinya seefektif di hari-hari kemarin. Kita sepertinya dipertanyakan apakah Tuhan ada bagi saya. Kenapa? Karena selama ini kita dibiasakan makna pemulihan itu cenderung bagaimana saya miskin jadi kaya, bersifat ego, bagaimana saya mengalami ini. Makna pemulihan Bapak Ibu itu bisa terjadi, namun esensi yang utama dari pemulihan itu adalah bagaimana kita harus melihat pemulihan ini dari karya Kristus. Dia datang ke dunia, dia tidak terfokus pada membangun kerajaan Israel seperti yang diminta oleh para murid-muridnya. Bahkan sesaat sebelum dia naik ke sorga masih ditanyakan, kapan kau akan memulihkan kerajaan Israel?
Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan ke sorga tidak terobsesi, tidak ditujukan untuk memulihkan sebagaimana dalam pandangan manusia. Kedatangan Tuhan ke dunia melalui karyanya, dia harus menderita, harus mati, disalibkan, bangkit, dan naik ke sorga semata-mata agar hubungan kita dengan Tuhan mengalami pemulihan. Ketika Tuhan bangkit, yang pertama dia jumpai para murid yang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan takut. Orang seperti ini gak dijanjikan uang, permata, promosi, tapi dijanjikan pemulihan. Dan itu yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan seseorang sebelum dia mengalami kesembuhan, sebelum dia mengalami pemulihan ekonomi, dia harus pulih hubungan dengan Tuhan. Kita gak bisa menjadikan Tuhan jualan seakan-akan Tuhan menjadi pribadi yang begitu mudahnya mengabulkan doa kita. Kita nggak bisa mengatakan bahwa seakan-akan dengan demikian kamu akan mendapatkan ini. Apa bedanya gereja, maaf kata, dengan perdukunan? Apa bedanya gereja dengan praktek-praktek okultisme? Kalau seorang datang ke orang pintar, dia tidak perlu bertobat. Dia hanya mengikuti, kasih ini, persyaratan ini, dia sembuh. Dan seringkali orang berpikir seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya disembuhkan Tuhan, saya akan kasih harta saya. Kalau saya disembuhkan Tuhan, saya akan begini-gini. Seakan-akan faktor kesembuhan seseorang, faktor pemulihan seseorang itu terjadi karena andil dia untuk menyerahkan segala sesuatu. Hal yang paling utama dari pemulihan adalah bagaimana hubungan saya, hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Karena hal ini akan menjadi dasar bagi penggenapan janji Tuhan. Penggenapan janji Tuhan itu setiap kita pasti mengalaminya kalau kita mengalami pemulihan dengan Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap menunggu sampai Roh Kudus dicurahkan. Selama 10 hari murid diajar menanti, diajar untuk melihat bahwa hal yang paling utama bukan mereka menjadi perdana menteri, menjadi menteri dalam sebuah kerajaan yang diharapkan kembali dibangun oleh Yesus. Tapi mereka berdoa 10 hari untuk menantikan kehadiran Roh Kudus yang akan membawa mereka pada sebuah dimensi baru kehidupan, pelayanan, di mana mereka betul-betul menjadi saksi Kristus yang tidak bergantung pada kapasitas kemampuan dia belaka. Ada Petrus seorang nelayan, ada Yohanes yang nelayan, ada Paulus yang begitu cerdas, ada Lukas yang seorang dokter. Semua bergantung pada Roh Kudus. Kenapa bisa terjadi? Karena para murid mengalami pemulihan dengan Tuhan. Sebelum kita melangkah kepada sesuatu yang menjadi maaf kata embel-embel dari sakit jadi sembuh apa, you harus pulih dulu dengan Tuhan. Ketika anak terhilang menjadi sebuah ilustrasi yang Tuhan sampaikan, Tuhan gak janjikan anak tersebut akan pulih dahulu, tapi Tuhan memperlihatkan bagaimana si anak kembali kepada Bapak. Bapak bereaksi. Bapak tidak buat promosi kepada semua orang bahwa kalau anak ini kembali akan kasih harta. Tidak. Pemulihan hubungan dengan Allah itu menjadi dasar bagi sebuah konstruksi kebangunan rohani yang membuat kita dapat mengalami janji dan penggenapan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara untuk menginsyafkan kita, menyadarkan kita betapa kita ini berdosa, betapa kita ini butuh Tuhan. Saya ingin menyinggung sedikit, seringkali orang memaknai penyertaan Roh Kudus itu sekedar hanya sebuah kuasa yang bersifat dunamos. Padahal kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu dicurahkan untuk memberikan efektivitas, memperlengkapi seorang murid untuk menjadi saksi Kristus. Dan tentu saja ketika dia mentaati perintah Tuhan untuk bersaksi, maka tanda-tanda akan menyertai. Ketika dia tumpang tangan akan sembuh. Kenapa? Karena dia beritakan pertobatan. Dia sampaikan berita pertobatan. Dan ketika seseorang merespon berita tersebut, hatinya dijamah Roh Kudus, terjadi pemulihan. Maka buat Tuhan sangat simpel, sangat mudah untuk menyembuhkan yang sakit. Untuk memulihkan yang bangkrut. Karena kenapa? Tuhan lebih mengasihi jiwamu, dirimu daripada hartamu. Saya dulu pernah melayani di kampung-kampung Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam pelayanan di kampung itu pendeta itu hampir sama dengan penyembuh. Saya tidak tahu apakah yang terdahulu sering
mengedepankan hal ini. Di Kalimantan Barat itu hal yang cukup sulit adalah mendewasakan jemaat untuk mereka memiliki taraf pengenalan kepada Kristus secara pribadi lebih daripada selama ini mereka dapatkan. Ketika kita datang, kita tanya siapa yang mau didoakan sembuh. Lucu-lucu Bapak Ibu, ada yang kepalanya pusing. Pertama-tama saya masih muda, saya berpikir luar biasa. Sekarang saya berhikmat. Ibu sakit apa? Sakit perut. Ibu sudah makan belum? Belum. Kapan terakhir makan? Oh tadi siang. Nah ini udah ibadah jam 9 malam. Ibu sakit perut bukan karena apa? Ibu karena belum makan. Mau didoakan apa Nek? Pusing. Ngapa pusing? Banyak masalah. Ya pada awalnya saya merasa cukup bangga ketika bisa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi saya berpikir saya nggak mendewasakan mereka. Perlu konseling atau perlu menanyakan dampak sesungguh apa hal yang menjadi penyebabnya. Kemudian saya pelayanan di Sintang Bapak Ibu. Ternyata saya menjumpai pola pikir yang sama. Pendeta itu hampir sama dengan orang pintar. Ada jemaat yang kehilangan dompet, mereka bilang gini, Om tolong tanya sama Tuhan di mana dompet saya. Saya bilang gini, Bu, saya aja sering kehilangan dompet. Dan Tuhan hampir nggak pernah beritahu. Jadi konsep mereka itu, pendeta itu adalah sarana, medium bagi seseorang yang membutuhkan kebuntuan yang dihadapi dan dia butuh Tuhan. Sebetulnya tidak salah, tapi jangan sampai hal ini mempolarisasi pola pikir jemaat orang kita yang percaya sehingga kita hanya menganggap Tuhan sebagai penyembuh dan kita berpikir gampang. Intinya adalah saudara dan saya harus mengajarkan kebenaran bahwa Tuhan bisa sembuhkan engkau kalau engkau pulih lebih dahulu dengan Dia. Itu ketika saya harus mendoakan, kami pergi ke satu negara bersama-sama berjumpa dengan seorang bapak yang mengalami sakit kanker di daerah rahangnya. Bapak Ibu, ini orang betul-betul putus asa dan terjebak dalam sebuah situasi yang saya mau katakan bingung. Ketika saya ketok tempat dia tinggal, kami bersama-sama dan belum apa-apa bapak ini sudah menangis. Gak usah tanya, bapak mau sembuh gak? Pasti mau sembuh. Saya cuma bilang gini, Pak, kita harus pulih dengan Tuhan lebih dahulu. Masalah kesembuhan itu pasti Tuhan berikan seiring iman bapak yang bertumbuh. Maka itu kita bimbing dia untuk mengaku dosa, untuk pulihkan. Bapak ini menangis. Dan Bapak ini bisa mengalami Tuhan. Saya mengatakan hal yang paling utama dari sebuah pemulihan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu menjadi orang Kristen, pelayanan tapi hubunganmu dengan Tuhan tidak pulih, saya khawatir di akhir zaman nanti Tuhan akan berkata terus terang dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Kenapa hal ini penting Bapak Ibu? Dua hal ini menjadi hal yang Tuhan sampaikan sebagai, disitulah kedua 10 hukum Taurat itu bergantung. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan itu tidak mungkin membenci orang lain. Dan Yesus mengajarkan bahwa kalau kita mau minta ampun, kita harus mengampuni orang lain dahulu. Ada relasi dari pemulihan dengan Tuhan, kita juga harus bisa membereskan hubungan dengan yang lain. Akibatnya apa? Kalau seseorang mengalami pemulihan dengan Tuhan, saya percaya dia dipimpin Roh Kudus. Kalau dia seorang suami, dia akan bawa pemulihan bagi keluarganya. Istri-istri nggak usah engkau injili suami, nggak usah engkau paksa suami dengan ayat-ayat. Kalau khotbah engkau ketok, lihat nih ini buat kamu khotbahnya nih. Ini no. You tunjukkan kasih Kristus kepada dia dan Roh Kudus akan bekerja untuk memulihkan dia. Kalau Roh Kudus yang mengerjakan tanpa paksaan, tanpa embel-embel pertobatannya, bisa membawa perubahan pada keluarga. Karena apa? Kalau dia dipulihkan, kepala keluarga dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dia pasti belajar dan pasti harus pulih hubungannya dengan istri, dengan anak-anaknya. Kita juga jadi orang Kristen. Pak Pendeta, bagaimana saya punya musuh? Ya, saya tidak mengatakan pengampunan itu gampang. Mengampuni itu sulit, membutuhkan sebuah kemauan untuk meletakkan harga diri kita pada satu titik sepertinya tidak ada artinya. Tapi disitulah kita belajar mentaati Tuhan. Bahwa di balik sebuah pengampunan ada berkat yang luar biasa. Hubungan kita dengan Tuhan harus pulih Bapak Ibu. Saya belajar mengampuni seseorang.
Hampir 2 tahun Bapak Ibu. Saya tetap melayani Tuhan, saya tetap menjadi hamba Tuhan, tapi setiap doa itu mengganjal. Dan saya berusaha untuk tidak membereskan. Lama-kelamaan hal tersebut menjadi sesuatu yang makin besar, makin kuat, makin membuat saya enggan kepada Tuhan, karena saya merasa kalau saya datang dalam Tuhan, Tuhan sepertinya meminta saya bereskan itu dahulu. Saya nggak mau Tuhan, karena saya berpikir bukan salah saya. Orang ini keterlaluan sekali, memfitnah, menyebarkan saya kemana-mana, kejelekan saya sampai ke luar kota. Bayangkan betapa hancurnya hatiku. Tapi hampir 2 tahun saya belajar untuk mengampuni. Ya di waktu doa saya bisa bilang saya mengampuni Tuhan. Tapi ketika Tuhan membawa orang ini bertemu dengan saya lari. Dengan berbagai alasan saya menghindar. Tapi hampir 2 tahun saya belajar dan saya bertemu orang ini dan saya harus menyapa dia lebih dahulu. Ketika saya menyapa, sepertinya saya sedang naik sebuah kuda, seekor kuda yang bisa meninggalkan semua beban yang ada. Dan hari ini saya bisa mengampuni, dan saya bisa tersenyum, saya bisa ketawa, saya bisa sukacita. Kenapa? Karena ketika hubungan kita dengan pulih, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Melalui pemulihan hubungan dengan Tuhan dan sesama, maka kita punya kepastian untuk menerima penggenapan janji Tuhan dalam segala aspek hidup saya dan saudara. Jadi jangan dibalik. Cari sembuh dulu. Tuhan itu bukan bisa dibujuk dengan harta dan bujukan-bujukanmu. Yang Tuhan inginkan pemulihan hubunganmu dengan Dia dan pemulihan hubunganmu dengan sesama. Ini yang penting Bapak Ibu. Maka dari itu dalam pelayanan kami lebih mengedepankan bagaimana mengkonselingkan orang lebih dahulu daripada mendoakan supaya sembuh. Banyak orang minta pelepasan, saya bilang enggak, pelepasan itu adalah cara terakhir. Kita harus membuat seseorang menyadari dosanya, mengakui, bertumbuh secara bertahap. Dan orang yang bertumbuh secara bertahap itu memiliki kekuatan akar rohani yang lebih kuat daripada sekedar hanya pelepasan. Kadang-kadang dalam pelepasan, jangan berkata kami tidak mengalami pelayanan pelepasan. Dulu menjadi bagian kami. Kadang-kadang jadi sombong Bapak Ibu. Kalau ada setan A yang bisa kita usir, kita merasa sudah hebat. Dan saya berpikir saya dipermainkan setan. Karena apa? Orang lebih suka dengar kisah setannya daripada kisah Tuhannya. Jadi pemulihan hubungan itu bisa berdampak bagi berkat-berkat kita. Ini waktunya pemulihan segala sesuatu. Setiap orang yang mengalami pemulihan hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya pasti akan mengalami pemulihan dalam segala aspek kehidupannya. Karena Tuhan pasti akan menggenapi segala yang baik yang dijanjikannya. Ingat dalam Yosua pasal 23:14, ketika bangsa Israel mentaati firman Tuhan, ketika bangsa Israel hidup dalam kedamaian dengan sesama, maka Yosua mengatakan segala yang baik yang dijanjikan Tuhan semua digenapi. Yang baik itu apa? Semua kebutuhan Bapak Ibu saya dan saudara itu dicukupi. Bukan hanya itu. Tuhan memberikan ketentraman, keamanan, dan bangsa-bangsa sekeliling bangsa Israel itu begitu gentar. Karena apa? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu menjadi jaminan Bapak Ibu dapat mengalami segala pemenuhan kebutuhan. Ketika Tuhan bersama dengan Yusuf, dia bisa mengalami promosi. Karena apa? Yusuf memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yusuf menjaga hubungannya dengan Tuhan. Yusuf mengandalkan Tuhan. Jangan lepaskan faktor Tuhan. Kalau hari ini kau menjadi seseorang yang punya jabatan tapi kau nyogok, kalau kau berkata pertolongan Tuhan, itu penipu. Supaya kita dipandang rohani, kita berpikir gini, oh ini oleh pertolongan apa, kita nyogok dengan cara-cara duniawi. Saya percaya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan punya cara mempromosikan dia, Tuhan punya cara mengangkat dia, Tuhan punya cara. Orang bisa tutup pintu, tapi kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa, kau gak perlu nyogok. Menjilat-jilat dengan atasan seakan-akan kita menjadi pribadi yang begitu membutuhkan jabatan tersebut. Jadi saya kadang-kadang ketawa juga dengar orang bersaksi tapi kita tahu dia itu mendapatkan jabatan tersebut dengan cara yang gak benar. Ya orang tepuk tangan, kita diam aja. Kalau kita tepuk tangan kita akan mengiyakan, menyetujui tindakan dia. Ya kita diam saja. Kenapa? Kalau orang dipulihkan, dia memiliki kepekaan untuk menilai segala sesuatu dengan cara kebenaran Tuhan.
Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Pemulihan segala sesuatu yang pertama dimulai dari pemulihan pribadi, baru keluarga, pemulihan gereja, tubuh Kristus. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau engkau belum pulih dengan Tuhan, jangan terlalu aktif dalam pelayanan. Karena sama juga kita sedang sakit, tapi kita berusaha untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Itu lama-lama merusak, mendatangkan satu kemunduran rohani. Kenapa kita suka dengan tampilan-tampilan? Karena orang tepuk tangan dengan kita, orang kasih pujian buat kita. Mari kita belajar untuk melihat Tuhan yang tersenyum saat kita datang pada Dia. Mari kita belajar mengalami pemulihan dengan Tuhan hari-hari ini. Sebelum kau memaksakan diri naik ke level ketenaran lebih tinggi, tanpa sebuah fondasi yang Tuhan bangun dalam hidupmu, maka kau akan jatuh begitu dalam. Tuhan tahu kapan mengangkat engkau, Tuhan tahu kapan membuat engkau menjadi berkat. Dan mulailah dalam diri kita masing-masing untuk mengalami pemulihan dengan Tuhan. Baru kita menjadi berkat bagi keluarga. Jangan keluar kemana-mana sebelum kita menjadi berkat bagi keluarga. Jangan kita menjadi orang yang hebat di luar tapi di rumah kita gak jadi berkat bagi keluarga. Jangan kita kelihatan begitu luar biasa, ikut doa, ikut ini. Tapi kita seperti pribadi yang virtual bagi keluarga. Kelihatan ada tapi tidak ada. Masa pandemi corona ini mengajarkan kita punya waktu dengan Tuhan lebih banyak lagi. Saya bisa masak bersama anak-anak. Saya bisa menemani mereka. Yang mungkin tahun lalu hampir tidak mungkin. Saya harus mengikuti tanggung jawab saya sebagai seseorang yang dipercaya Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu. Kadang-kadang Minggu pagi saya baru ada di gereja. Kemudian bisa Minggu malam harus pergi lagi. Seakan-akan betapa saya dibutuhkan, betapa saya penting. Ya istri saya sih diam, tapi ya dari diamnya itu ya wanita itu kan makhluk paling susah ditebak. Tidak ada komputer canggih yang bisa mendeteksi perasaan wanita. Kan kata lagu itu, sentuhlah dia tepat di hatinya. Ya anak saya sampai komplain kalau papi harus mengikuti satu pemilihan, kemudian terpilih, kita tinggalkan saja papi. Jemaat saya bilangnya kalau di Alkitab ada anak terhilang, kalau di gereja ada gembala yang terhilang. Ya mungkin di luar kelihatan saya hebat, tapi di dalam saya menjumpai wajah-wajah yang tumben om ada di gereja. Bayangkan, tumben papi ada di rumah. Saya pikir hal ini membuat saya sadar bahwa ya aku harus kembali ke asal di mana Tuhan panggil. Menjadi gembala, menjadi bapak bagi anak-anak, bisa menikmati suasana. Dan saya bersyukur di masa corona ini saya bersama dengan orang-orang yang mengasihi saya. Itu harta yang luar biasa. Mereka mengasihi saya selama hampir 5 tahun sering saya tinggal, mereka tetap setia. Di tengah-tengah gereja goncang mereka tetap setia. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika engkau pulih dengan Tuhan, Tuhan hajar saya habis-habisan dan saya harus pulih dengan Dia lebih dahulu. Baru saya bisa mengalami pemulihan dengan semuanya. Yuk kita pulih dengan Tuhan yuk. Karena orang yang dipulihkan Tuhan bisa menjadi berkat bagi keluarga. Orang yang menjadi berkat bagi keluarga bisa menjadi berkat bagi sekeliling, bagi gerejanya dan bagi bangsanya. Gereja yang dipulihkan akan bergerak melangkah untuk membawa pemulihan di mana-mana. Gereja yang dipulihkan akan menjadi pemulih di desa, pemulihan di kota, pemulihan marketplace, pemulihan semua bidang. Jangan jago jargon Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Kita berkata luar biasa. Yes. Kita terbiasa dengan jargon-jargon, tapi kita nggak terbiasa untuk bergerak menghidupi jargon tersebut. Banyak kegiatan yang kita buat, tapi kita nggak pernah merasa pulih di hadapan Tuhan. Akibatnya apa? Itu hanya sebuah event, bukan move. Kita terjebak dalam sebuah sesuatu yang kelihatan hebat luar biasa, tapi sadarkah kita bahwa Tuhan lebih butuh engkau dipulihkan daripada sekedarnya sebuah kegiatan-kegiatan tersebut. Survei membuktikan bahwa relasi hubungan dengan sesama itu lebih berdampak untuk pekabaran Injil daripada kegiatan-kegiatan. Jadi mari dimulai dari saya dan saudara. Pemulihan segala sesuatu dimulai dari saya dan saudara. Melalui seorang yang dipulihkan Tuhan, Tuhan memanggil untuk menjadi muridnya, supaya melalui murid-muridnya berita pemulihan ini dapat disampaikan kepada seluruh dunia. Dan peran Roh Kudus akan memperlengkapi saya dan saudara. Jadi jangan berpikir orang yang bersaksi tersebut harus pintar mengupas doktrin Alkitab. Tidak Bapak Ibu.
Saya mengalami dalam pelayanan di gereja ini ternyata kebanyakan yang membawa jiwa-jiwa ini yang mungkin tidak punya kesaksian yang wah gitu, ketemu Tuhan, naik ke sorga, bolak-balik, ya delay lagi ya. Enggak, dia hanya biasa kita ke gereja yuk. Atau ketika seseorang punya masalah, dia membagikan bagaimana seorang ini bisa mengalami sesuatu, dia ceritakan tentang Yesus yang memulihkan dia, dan orang ini akhirnya tertarik dan ke gereja. Saya mau katakan peran jadi saksi Kristus itu tidak harus jadi teolog, doktor teologi ya, walaupun ya perlu, tapi saudara jangan terobsesi, jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Tuhan jadikan kau istimewa dan spesial loh Bapak Ibu. Jadi kita mulai bersama-sama lebih dahulu. Dan Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Mulai bulan Juni saya akan mengajarkan kita bersama-sama tentang pemuritan. Nah, kesimpulannya lah, apa harus kita lakukan? Setiap kita harus mengalami pemulihan secara pribadi lebih dahulu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk berbicara jujur tentang bagaimana sih hubungan kita dengan Tuhan. Gampang mengkoreksinya. Apakah engkau punya jam doa pribadi? Apakah engkau punya waktu membaca Alkitab pribadi? Dua hal yang paling simpel aja. Karena dua hal ini bisa merubah hidupmu sepanjang hari. Daripada yang lainnya. Atau apakah selama ini tindakan kita begini, punya banyak musuh, kita menyakiti orang, bahkan kita disakiti orang, kita nggak bisa mengampuni. Yuk kita mulai buka hati buat Tuhan. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Sering orang tanya, perlu nggak kita doa 10 hari? Bagi saya pribadi, Roh Kudus sudah dicurahkan. Doa 10 hari bukan minta pencurahan Roh Kudus, tapi kita berdoa agar gereja kita dalam ketekunan itu, tidak harus 10 hari, itu Roh Kudus dicurahkan. Dan bahasa roh itu tidak harus seragam. Karena kadang-kadang bahasa roh seragam itu bisa menjadi sesuatu yang menyesatkan. Kita akan bicara pada minggu-minggu selanjutnya. Jadi saksinya dengan bawa berita Injil kepada yang lain agar mereka juga mengalami pemulihan. Di tengah-tengah wabah corona ini saya percaya Bapak Ibu, saya mendapat kesaksian dari rekan-rekan di grup WA. Ketika anak-anak sekolah Alkitab tempat saya kuliah dulu di Seminari Battle itu harus dibawa ke Wisma Atlet di Mayoran. Ada rasa sedih karena nama kampus tercinta kami itu disebut-sebut sebagai klaster dengan jumlah penderita positif corona. Ngelihat adik-adik kita dibawa, ngelihat nama kita begitu jelek, ngelihat bahkan dipandang dari sisi politik macam-macam, kita berdoa. Dan kita berharap Tuhan akan memakai adik-adik kita di tengah-tengah kondisi itu menjadi berkat. Saya dengar kesaksian ternyata ketika mereka di Wisma Atlet itu, mereka tidak hanya diam, mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang sakit. Mereka mengajak orang-orang untuk berdoa, mereka bersaksi, dan saya percaya kehadiran mereka bukan kebetulan. Kena corona bukan kutuk Bapak Ibu, itu tidak ada yang mau kena corona. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan pakai kondisi yang terburuk itu menjadi berkat untuk banyak orang. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan ingin kita mengalami pemulihan. Hari-hari kemarin kita mungkin jauh dari Tuhan. Mari datang pada Tuhan agar kita dipulihkan. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bangkit berdiri bersama-sama.